Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Materi pokok kita hari ini adalah bangga dan syukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kompetensi dasar 1.1 Mensyukuri diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. 2.1 Bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. 3.1 Memahami diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. 4.1 Mewujudkan kebanggaan diri sebagai salah seorang warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengenal keanekaragaman yang ada di Indonesia. 2. Mensyukuri diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. 3. Bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. 4. Memahami diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai karunia Allah. Mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Kami juga bersyukur atas keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang melekat pada keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Sekarang kami akan belajar untuk semakin mengenal kekayaan dan keindahan negara kami. Bantulah kami supaya memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini. Dan bantulah kami juga untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bangga dan syukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Rasa bangga merupakan sikap syukur seseorang atas karunia Allah yang menganugerahkan kekayaan alam, keanekaragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Terutama rasa syukur karena meskipun memiliki keanekaragaman, negara Indonesia tetap menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Macam-macam kekhasan budaya di Indonesia. Kita dapat meletakkannya dalam tabel ini. Nah, sekarang mari kita sedikit bermain kuis. Yang pertama, seperti apa keberagaman di Indonesia? Yang kedua, apa arti keberagaman bagi Indonesia? Ketiga, kekayaan budaya apa saja yang menjadi warisan dunia? Keempat, mengapa budaya tersebut dapat menjadi warisan dunia? Kelima, bagaimana menjaga keberagaman Indonesia? Penegasan. Selain yang telah disebutkan di atas tadi, masih banyak keanekaragaman budaya daerah di Indonesia. Misalnya, ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, lagu ampar-ampar pisang dari Kalimantan, lagu manuk dadali dari Sunda, subak sistem pengairan di Bali, musik angklung dari Jawa Barat, dan lain-lain. Tindakan yang membanggakan dan tidak membanggakan terhadap keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, dapat kita letakkan di dalam tabel jawabannya masing-masing. Sekarang mari kita mendalami dan membaca kitab suci dari kitab Mazmur bab 145 ayat 1 sampai dengan 15. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan,
dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Mari bermain kuis lagi. 1. Mengapa Daud mengajak umat untuk memuji dan mengagungkan Tuhan? 2. Pekerjaan besar apa yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Israel? 3. Pekerjaan besar apa yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Indonesia? 4. Apa yang sebaiknya kita lakukan atas karunia Allah bagi bangsa Indonesia? Kembali penegasannya. Tuhan telah menciptakan Indonesia dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki negara atau bangsa-bangsa lain. Keistimewaan Indonesia terdiri dari kekayaan alam, keindahan dan kesuburan lingkungan alam. Demikian juga keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Kekayaan alam dan keluhuran budaya Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Para pendiri bangsa Indonesia telah membangun Indonesia yang memiliki keanekaragaman di atas dasar semangat persatuan dan kesatuan, sebagaimana tercermin pada rumusan Sumpah Pemuda, rumusan Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merasa bangga dan bersyukur atas keanekaragaman di negara kita. Bahkan banyak orang dari bangsa-bangsa lain mengagumi keluhuran berbagai karya seni dan budaya bangsa kita. Dengan mendalami dan mempelajari budaya kita, maka kita pun pantas memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan serta nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki. Selain rasa bangga, kita tentu prihatin jika anak-anak Indonesia atau generasi penerus bangsa kita kurang peduli terhadap kekayaan budaya dan keanekaragaman yang ada di negara kita. Kita lebih prihatin jika generasi muda kita tidak memelihara semangat persatuan dan kesatuan sebagai semangat yang melandasi kejayaan bangsa kita selama ini. Nah, refleksi dan aksi yang dapat kita lakukan. Pertama, sejauh mana saya merasa bangga atas keanekaragaman dan kesatuan Indonesia? 2. Sejauh mana saya meyakini bahwa keanekaragaman dan kesatuan Indonesia merupakan karya agung Tuhan? 3. Sejauh mana saya telah menjaga keanekaragaman dan kesatuan Indonesia? Dan yang keempat, niat apa yang kamu lakukan terkait dengan keanekaragaman dan kesatuan Indonesia? Nah, adik-adik yang terkasih, sekian dulu ya materi kita. Sekian dan terima kasih.